Oke, selamat pagi. Kita sudah sampai di tempat terowongan, wisata terowongan. Nah, teman-teman lagi pada keluar dari bis, mungkin lagi mencari kamar mandi. Kebalik lah. Nah, di sini nanti dekat tempat istirahat makan siang. Kita mengikuti nanti acaranya. Ada komen? Udah saya ngantuk. Wah, mau dunia di rumah. Jam 4 udah nih. Cuman balik ini lah. Kembang api. Muslim kembang api ya, besar nih. Mana-mana ada kembang api di hotel yang besar-besar, banyak nih kembang api ya. Bagus. Bagus, lebih bagus pada Indonesia. Daripada dia mahal-mahal. Oke, kita akan memasuki pintu masuk dari goa. Nah, ini the plan of visiting point. Kita di sebelah mana ya? Ayo, di sebelah mana? Yuk, sudah lengkap semua. Ayo. Bapak Ibu, Ya. Bapak Ibu, mari ke sini. Saya bagi tiket ya. Tiket masuk, yang tiket masuk ada 2 kertas. Satu adalah tiket masuk, satu adalah tiket untuk makan singkong rebus. Singkong Saya rebus. akan bagi ke Bapak Ibu sekarang. Bapak Ibu tolong pegang hati-hati, jangan sampai hilang ya. Kita akan lewat ke sini. Waktu lewat banyak souvenir. Tolong pakai kacamata kuda tutup mata. Oke, tutup dulu. Jagung. Bapak Ibu akan pegang tiket lewat orang pertama. Tolong kasih dia lihat. Dia akan sobek bagian ini dan kembali bagian ini ke Bapak Ibu. Bapak Ibu tetap pegang tiket, jangan kasih masuk ke dalam tas kecil ya. Tetap pegang. Lewat ke orang kedua, tolong angkat begini untuk dia lihat tiket. Kemudian dia akan kasih stiker di shoulder punya Bapak Ibu. Setelah itu tolong kembali tiket ke saya ya. Oke, silakan satu-satu ya. Oke deh. Yang sudah misah yuk. Menang pada hari Imlek 2020. Nah, ini tiketnya harga 90.000. Yuk. Ramai-ramai aja. Yuk, mari Bapak Ibu. Oke, kita dapat brosur tentang Cicicuno, atau goa yang kita akan susuri. Di sini juga ada jualan pernak-pernik. Nota. Ayo makannya pakai tutup kacamata. Ada tempat tembak. Ayo Kak, komentar. Halo. Gimana kondisinya tadi? Gimana? Hah? Komentar dong. Sekarang kita lagi ada di
hotel judul yang emang di sini banyak banget ada setannya karena di sini udah nggak pernah dipakai sama Lagi pada baris. Ya, lanjut lagi. dan setannya itu berwujud pakai baju hitam dan dia di sebelah saya. Iya, di Saya baju. merasakan Oh ya? hawa-hawa. Sini kayak Chan. Yang benar-benar menakutkan. Kita masuki pintu masuk pertama. Pintu masuk pertama kita menyerahkan memperlihatkan tiket masuk. Kita akan ditempel stiker. Thank you. Ya. Nah, ini stikernya yang ditempel. Oke, kita sudah berada di pintu masuk pertama. Di situ akan diperlihatkan jalur atau posisi kita. Tambah syutingnya sini. Iya. Syuting apa nih? Syuting apa nih? Kamu senyum saja. Oke, baik Bapak Ibu, selamat datang ke Terowongan Kuci. Sekarang saya akan jelas tentang beta punya kawasan ini dengan struktur punya Terowongan Kuci. Untuk Bapak Ibu bisa image dulu, nanti kita kemana-mana ya. Satu hal yang penting, setelah saya akan cerita, silakan Bapak Ibu ikut saya masuk ke lapangan ya. Kalau di mana-mana saya kasih Bapak Ibu bebas waktu foto 10 menit di situ. Setelah 10 menit saya bilang ayo kita berangkat, silakan ikut saya ya. Jangan kemana-mana, akan tersesat ya, di hutan. Oke. Pak Osman. Ya. Ya. Oke. Di depan Bapak Ibu adalah beta punya kawasan Kuci. Kita sedang berdiri di sini ya, di sini ya. Ini yang warna merah ini termasuk 3 desa yang punya orang lokal di sini yang dulu. Yang warna hitam ini, garis yang warna hitam ini adalah sistem Terowongan Kuci. Panjangnya lebih 200 km. Ya. Di bawah sini tempat warna merah ini punya tentara Vietnam dengan tentara lokal namanya tentara gerilyawan. Di bawah sini adalah tempat punya Amerika dengan pemerintah Vietnam Selatan. Mereka kontrol kawasan di sini. Yang tempat ini punya Vietnam Utara dengan tentara gerilyawan. Ya. Silakan Bapak Ibu lihat ke sini. Ini adalah struktur punya Terowongan Kuci.
Di atas adalah medan perang, semuanya sudah dihancur oleh bom Amerika dengan zat kimia. Jadi tempat di atas ini kosong. Yang hutan ada seperti sekarang adalah hutan ini baru pohon di sini baru tumbuh dari tahun 75 waktu selesai perang. Dulu tempat ini tidak ada hutan, kosong semua. Ya, semua rumah-rumah di sini dulu di dalam tanah. Nah, sekarang karena tempat ini jadi objek wisata, jadi mereka pindah ke atas untuk orang tamu turis lihat lebih jelas. Di dalam terowongan ini ada 3 lantai. Lantai pertama dari sini sampai ke sini dalamnya 3 meter. Saya ngomong Bapak Ibu mengerti nggak? Mengerti. Dari sini sampai ke sini dalamnya 3 meter. Ini adalah lantai pertama. Lantai pertama ada meeting room, kitchen, dapur. Waktu mereka memasak makanan, asap akan lewat ke ruang pertama. Asap disimpan sedikit. Kemudian asap lewat ke ruang kedua, ruang 3, ruang keempat. Asap kemudian lewat lubang udara ini untuk terbang keluar. Tetapi asapnya sudah ditahan, jadi tidak langsung terbang keluar. Waktu terbang keluar begini, asapnya terbang rendah saja, seperti kabut. Jadi helikopter Amerika terbang di atas, tidak tahu asap terbang langsung ke atas. Ya, kalau memasak makanan, asap terbang langsung ke atas. Nanti Amerika tahu mereka akan kirim pesawat tempur datang. Nah, mereka akan mengebom. Jadi nanti akan makan bom, tidak bisa makan nasi. Sini adalah tempat istirahat, tempat simpan senjata dan tempat bertempuran. Di sini ada lubang kecil. Dari sini bisa isi dari 2 orang sampai 4 orang. Kalau ada musuhnya lewat, mereka akan lewat lubang kecil ini tanpa keluar. Itu adalah teknik perang gerilyawan. Lantai kedua dari sini sampai ke sini adalah lantai kedua, dalamnya 6 meter. Ya, di dalam lantai kedua ada tempat sembunyi bom untuk anak kecil. Di sini ada sumur juga untuk ambil air, karena air di luar sudah dikasih racun oleh musuhnya, jadi nggak bisa pakai. Ya. Lantai ketiga dari sini sampai ke sini dalamnya ada tempat dalam 8 meter, ada tempat paling dalamnya 12 meter. Antara lantai 2 dan lantai 3 ada penutup. Kenapa? Karena kalau tentara Amerika kasih gas beracun masuk ke dalam, semua orang akan pindah ke lantai 3. Penutup ini berfungsi akan tutup untuk gas nggak bisa sampai ke lantai ketiga. Kemudian orang Vietnam akan lewat beberapa tempat ini seperti tempat ini. Ini tempatnya kecil, khusus untuk orang Vietnam saja. Karena orang Vietnam dulu kurus dan kecil, bisa merayap lewat ke sini. Orang Amerika tinggi besar tidak bisa lewat sampai ke situ, mati. Nah, di sini adalah bambu runcin. Bambu runcin. Nah, orang Vietnam mereka lewat ke sini, mereka akan kasih penutup, lewat sangat easy. Setelah itu mereka akan cabut. Orang Amerika kerja ikut sampai ke sini, jatuh ke bawah, mati orang Amerika. Kemudian mereka akan lewat sampai ke sini. Di sini adalah lubang keluar sampai ke Sungai Saigon. Sampai ke Sungai Saigon mereka pakai encen gondok untuk tutup tempatnya. Ya. Terowongan ini bangun dari tahun 43 sampai tahun 73 baru selesai. Dan mereka bangun tempat ini dengan teknik sangat sederhana, adalah pakai cangkur dengan bambu raket ini saja. Bangun selama lebih 30 tahun sampai selesai. Dan sekalian di sini bisa masuk 6 selama di tempat ini bisa tahan, bisa masuk ke sekalian 6.000 orang. Tetapi bukan 6.000 orang masuk ke sini hidup selama perang. Biasanya mereka hidup di desa. Waktu tentara Amerika datang, mereka baru masuk ke sini. Mari Bapak Ibu ikut saya ke lapangan. Ke sini ke belakang. Ke lapangan. Nah, ini bentuk rumah. Apa namanya Pak Pak kandungnya Persembunyian. Komariang katanya? Enggak tahu. Oh, kasih nanyain kok. Bibi ada Sandi sini. Coba ya, tolong ya Turba. Kirim ke Asif. Gini aja. Ayo.
Đấy, iya, Thái, iya, Pan. Iya, cappuccino, man. Cilik ya. Cilik. Di depan Bapak Ibu, ya tempatnya begini. Tempat yang originalnya akan ditutup begini. Untuk sembunyi dari menemukan orang Amerika. Nah, ini kan orang Amerika lewat tidak tahu. Tapi orang Vietnam mereka tahu. Waktu mereka datang cari tempat mereka akan kotok ini. Nah, ada suara kayu, mereka baru buka pintu masuk. Nah, taruh ke depan. Bapak Ibu silakan lihat lubang masuk. Sangat kecil. Ini cuma khusus untuk orang Vietnam saja. Ya, karena orang Vietnam dulu badannya kurus dan langsing. Ada pernah orang masuk ke dalam. Ada. Nanti ada tentara Vietnam akan bikin contohnya. Masuk ke dalam. Ini adalah pintu masuk. Dari sini bisa kemana-mana di dalam sistem terowongan. Sekarang silakan Bapak Ibu jauh dari sini 2 meter. Ada tentara Vietnam. Dia akan bikin contohnya. Kemudian Bapak Ibu bisa lihat siapa yang masuk, siapa yang mau coba silakan. Ya. Yang mau kena. Ini biasa. Andika. Mereka bikin contohnya cara masuk bagaimana, ya. Nah, Bapak Ibu siap video untuk video ya. Oke, dua kaki masuk dulu. Kemudian Bapak Ibu baru rabi tempatnya. Pakai daun hutan untuk rabi tempatnya. Nah, setelah itu Bapak Ibu 2 tangannya pegang di bawah. Nah, 2 tangan angkat halus ke atas dan belan-belan Bapak Ibu turun. Nah, ya. Ada, dulu ada lampu. Iya. Ya, sangat easy kan? Sangat easy. Easy untuk dia. Oke, siapa yang mau coba silakan. Saya. Cocok dari tentara ya. Siapa yang mau coba? Yoga. Siapa yang coba akan ada oleh-oleh? Saya ada kabar. Oke, silakan. Puyong mah. Belang basang ingsut nih. Ini tentara di Bali nih. Nah, ini tentara dari Bali. Ngabuk memang ini emang. Naki ini. Tinggi besar. Gulanya dari sini. Ya. No problem, aman. Rồi, có một người nè. Nah, cobanya. 2 kaki kasih masuk ke dalam dulu. Awas sandal kecak itu. Ya, betul. Kemudian rabi tempat dulu. Rabi tempat ini. Iya. Oh, silang. Ya. Turun. Ih, turun eh. Tentara Vietnam. Iya. Enggak apa. Ya, contoh. Iya lah. Dadah naik adik angkat. Terus. Kelat sindaknya ngangkat habis Keluar dan dapat oleh-oleh dari belum Mas. Oke, langsung dapat oleh-oleh. Sini. Dapat oleh-oleh. Happy New Year. Coba lihat ya iPhone X saya. Hadiahnya dilihatin. Ica pasti Ica. Silakan masuk. Dinda. Mbak Dina, silakan masuk. Di sini ya nggak cukup kok. Di leteknya. Ya dek, rekam adek tuh rekam. Sekarang ibunya nggak yakin. Oh, Jangan lihat dulu. Ya turun aja dulu. Tenang, Mbak. Semai. Di KTM bisa nggak turun? Terus, turun. Terus. Oh, terus. Naik. Nggak mau nih. Angkat dek. Nggak apa. Nggak apa. Naik lagi. Ya, iya. Takut dia. Bisa naik. Gila. Pandai. Aduh, Kang. Apanya? Kakinya. Dadah. Barang Pak Arsa, gede pas sangat sih.
sini coba. Kiraku sih mana? Bahasa yang gede. Ya, yang ini nggak dapat hadiah. Ya. Pul turun pul bisa. Ya, terus tutup. Kubur. Bangun, Sa. Arsa. Nah, Arsa. Arsa. gua ada tentara. Arsa. Jilu. Ya, Arsa, nak ada coba. Dalam. Boleh ke tengah. Wah. Maunya merayap ke sana gitu. Mantap. Tentara Vietnam. Takut no tinggal. Nenggeli mana dituntuk. Jawaban Bapak Ibu adalah jebakan. Ya, ini bentuknya saja. Ini basuh ya. Dulu yang asli mereka pakai daun hutan untuk sembunyi tempat ini. Orang Vietnam lewat, mereka tahu di mana ada jebakan karena mereka yang pasang. Jadi mereka akan pindah ke arah lain. Orang Amerika tidak tahu, datang ke sini, injak mereka akan jatuh ke bawah. Ini berfungsinya untuk usir mereka, untuk usir Amerika jangan masuk ke kawasan punya orang Vietnam. Tidak mau bunuh mereka, tetapi ini kalau jatuh juga mati. Oke, baik Bapak Ibu, kita coba. Ada simulasi. Oke, ada yang mau coba simulasi? Pakai bunuh orang. Daripada sejarah Indonesia. Kok kamu? Gimana tadi? Coba komennya lagi. Jadi lebih mengenal sejarah Vietnam gitu ya? Ketimbang di Indonesia ya? Sejarah Indonesia cuma baca di buku aja. Sejarah Indonesia aja paling dapat 50. Sudah pada dihilangkan jejak-jejaknya mungkin ya? Gak ada bekas-bekas perangnya. Seperti sekarang zamannya raja-rajaan ya? Iya. Tidak ada. Belakang teh main. Ada tembusan dulu. Turun. Buan. Terowongan tidak tembus di sini. Tembus om. Bus. Kuda jalur yang tadi petarung kan? Main masuknya. Luang tengahnya dong. Bersih. Masa? Bersih. Mana macam ni? Boy yang gelap sandu ni. Makan dulu. Pasti bahasa besar di dua. Aduh. Sini banyak sekali terowongan yang saling berhubungan. Tembus tu. Kenapa di sini ada dua batu? Satu batu laki-laki semua. Tapi batu itu perempuan. Mereka kena pakai baju beda. Nah, ya. Di sini adalah tempat istirahat punya tentara Vietnam. Ya. Di sini Bapak Ibu bisa lihat tentara yang pakai baju hijau ini adalah tentara Vietnam dari Vietnam Utara. Mereka diminta bantuan oleh rakyat di sini. Rakyat di sini mereka termasuk tinggal di Vietnam Selatan, tetapi mereka dukung Vietnam Utara. Mereka tidak dukung Vietnam Selatan. Jadi mereka baru mereka baru ajak tentara Vietnam Utara datang ke sini bantu mereka bareng dengan Amerika. Ya. Orang yang ada ide untuk gali terowongan adalah tentara lokal di sini, disebut dengan namanya tentara gerilyawan. Di dalam itu tentara ini disebut dengan namanya tentara Vietcong. Viet artinya orang Vietnam, Cong artinya komunis. Ya. Yang ada ide untuk gali terowongan adalah tentara lokal di sini, disebut dengan namanya tentara gerilyawan. Mereka gali terowongan ini, jadi mereka tahu jalan-jalan di dalam terowongan. Mereka tidak tahu datang ke sini harusnya minta bantuan dari tentara lokal ini untuk antar kemana-mana. Tetapi mereka cuma tahu satu kawasan saja, antar dari kawasan sini ke kawasan sini.
kalau mereka tertangkap oleh musuhnya, itu kalau disisa mereka cuma tahu tempat lokasi punya mereka saja, tidak tahu di tempat lain di dalam terowongan. Jadi itu salah satu rahasia. Bapak Ibu ada 10 menit untuk foto di sini. Setelah itu kita pindah ke tempat lain, ya. Oke, silakan. Yo yang mau fotoin dong. Very good for Nike. Everywhere, bamboo stick cannot do very good for Nike and very cheap for Nike now. Modelnya? Boleh. Halo Pak. Untuk bernapas. Setiap berapa menit? Oh, tapi udah ketutup ya. 5 meter ada satu tempat begini. Kecil banget ini rumah semut. Oke, Telkom Bali. Itu kan rumah semut. Telkom Bali. Mari Bapak Ibu maju ke sini, saya cerita tentang tempat ini. Apa itu? Ya bareng. Kayak rumah semut ya Pak ya. Sistem terowongan ini panjangnya lebih 200 km. Sekalian bisa isi 6.000 orang. Jadi 6.000 orang itu hidup di dalam terowongan. Oksigennya dari mana? Ini adalah lubang udara. Ya. Tapi kecil banget. Ya. Tetapi Bapak Ibu lihat tempat ini seperti rumah semut. Ya. Karena orang Vietnam waktu bangun lubang udara, waktu bangun terowongan Kuci, mereka ada ide bagaimana untuk bisa oksigen masuk dan keluar. Mereka gali terowongan sampai ke mana? Mereka akan pakai bambu. Bambunya sudah ditajam. Mereka gali terowongan sampai ke mana? Mereka akan pakai bambu tusuk ke atas untuk tanah taruh ke bawah. Kemudian mereka baru pasang bambu lubang udara di situ. Di atas untuk Amerika tidak tahu. Mereka ambil tanah, sisa tanah di dalam terowongan waktu mereka bangun gali terowongan, bawa ke sini, bangun di atas lubang udara bentuknya seperti rumah semut untuk sembunyi dari menemukan orang Amerika. Ini adalah lubang udara. Jarak lubang udara di sini 5 meter ada satu tempat begini. Dulu orang Amerika tidak tahu. Kemudian mereka baru bawa dog, anjing ya. Anjing. Datang ke sini untuk mengendus bau orang Vietnam. Anjing baru lewat mengendus ada bau orang Vietnam, anjing akan gonggong. Tentara Amerika tahu, mereka datang bongkar tanah, kemudian lihat ada lubang udara, mereka baru kasih gas beracun masuk ke dalam. Mati orang Vietnam. Kemudian orang Vietnam mati banyak kan, mereka baru ada caranya bagaimana untuk bisa anti anjing. Mereka ambil cili dengan lada, potong mencari kecil, buang ke sini, campur dengan tanah di sini. Anjing lewat mengendus haksi dan lari ke tempat lain. Nah, bintang nggak? Mereka ganti banyak cara, pakai cili, lada, cabai semuanya. Dan cara terakhir adalah mereka pakai punya tentara Amerika. Potong mencari kecil dan campur dengan tanah di sini. Nah, tentara anjing datang ke sini mengendus, ini bau orang Amerika, bukan bau orang Vietnam. Jadi anjing diam pergi ke tempat lain. Nah, Bapak Ibu mengerti saya? Dulu Presiden Ho Chi Minh dengan Presiden Sukarno dua-duanya teman sahabat. Jadi kadang-kadang tentara punya Presiden Ho Chi Minh habis cili dan lada baru minta Bapak Sukarno kirim sambal terasi ke sini. Tentara buang di sini. Nyambung ya. Sini dia. Cek lubangan deh, lubangan. Di depan. Oh, nih. Oke, di depan Bapak Ibu adalah tank. Tank ini made in America, ya. Tetapi dulu kena bom rakitan punya orang Vietnam di sini, ya. Jadi tank ini tinggal di sini. Bapak Ibu ada 10 menit untuk foto-foto di sini, ya. Siapa yang mau naik ke atas boleh juga. Boleh coba ya. Yang mau desa. Kakinya naik Eca.
Ayo dah, biar pernah naik tank. Tank rakitan ini. Kalau itu kalibernya ini nggak tembus sebololin. Tidak mau menek tank. Tidak mau menek tank. Cara raga menek di luar kereta. Ini untuk tapi jempol loh. American Tank 1970. Ada pistol-pistol aja. Dikit aja tuh. Pistol-pistol. Nah, dua di begini dan nih. Ini tentara yang bom dua-dua. Ini kata gesek gimana ya? Yoga. Oma 1, 2, 3. Enggak. Diam di atas, diam cewek. Di depan Bapak Ibu adalah tempat koleksi jebakan dipakai oleh orang Vietnam dulu. Karena orang Vietnam tidak ada banyak senjata yang modern seperti Amerika. Jadi mereka pakai bentuk jebakan ini juga sama Indonesia dulu. Kalau di depan musuhnya jatuh ke bawah, besi akan terbang keluar, membuat mereka terluka. Ya, volunteer silakan. Yang mau coba? Silakan Bapak Ibu lihat ke belakang ada foto satu tentara Amerika kenal jebakan itu di belakang Bapak Ibu. Ya. Yang kedua ini berfungsinya juga sama. Nah, kalau kita jatuh ke bawah ini akan terbalik. Ya. Ini ketiga, ini rolling trap. Ya, ini akan rolling. Rolling door. Ya, keempat adalah dari gunanya ini cepatan jendela. Ini kalau kita jatuh ke bawah, dua-duanya akan tutup. Kita cara lihat sambil maju ke depan. Ini kalau jatuh ke bawah, ini dua-duanya akan tutup dan tusuk ke dalam. Ini adalah jebakan yang di depan Bapak Ibu adalah kursi jebakan. Ya. Kalau kakinya kena di sini, di bawah akan injak. Kalau kita usaha cabut kaki keluar akan kena besi di sini. Ini seperti jebakan ini di dalam film kartun Tom and Jerry. Oke, mari maju ke depan. Happy New Year. Happy New Year. Selamat tahun baru. Di depan ini adalah jebakan mereka sering gantung di depan rumahnya. Takut malam hari musuhnya masuk ke rumah mereka untuk mengganggu mereka. Kalau tentara Amerika mereka buka pintu ini akan langsung terbang ke depan. Tetapi kalau tentara Amerika ada tangan yang panjang dan cepat mereka bisa tangkap di sini. Jadi kemudian orang Vietnam baru ada idenya bagi tiang ini menjadi dua. Jadi kalau tangkap di sini di bawah masih bisa terbang tusuk generasi mereka. Tentara cewek. Oh, ini tempat gitu. Bisa bawa gini lah, bagus gitu. Sendiri mau apa bedel? Ini adalah tempat militer. Di sini mereka akan bikin bom rakitan dengan bikin senjata. Waktu perang di Vietnam, tentara Amerika menjatuhkan bom di Vietnam sangat banyak, lebih banyak 2 kali daripada bom mereka pakai waktu perang dunia kedua. Tetapi ada banyak bom waktu menjatuhkan di Vietnam, bomnya belum meledak, diam saja. Ada yang rusak, ada yang tidak bisa meledak. Jadi orang Vietnam baru manfaatkan bom itu, mereka baru bawa bom ke sini. Kemudian mereka akan gali potong bom untuk ambil mesu. Waktu potong bom, mereka potong belan-belan saja. Kalau cepat bom akan meledak.
keduanya mereka akan kasih air untuk tidak panas. Jadi mereka potong bom dan ambil mesu. Kemudian dengan di sini mereka akan recycle sel bom besi untuk bikin bentuk bom rakitan seperti begini. Ini adalah bentuk bom rakitan, ya. Kemudian mereka akan lihat tentara Amerika sering lewat ke mana. Mereka akan gali lubang di situ, taruh bom ini. Di atas ada stiker ini. Kalau kena orang Amerika lewat kena, ini bom akan meledak. Sekarang Bapak Ibu akan lihat mereka kerja bagaimana, ya. Pegang adiknya, pegang. Pulang. Bapak Ibu yang tidak mau turun bisa lewat ke sini, masuk ke depan. Yang mau turun ke sini silakan turun ke sini, kemudian kita keluar di sana di bawah. Ayo kita coba turun. Ini awalnya ya? Ya. Oke, mari Bapak Ibu ke belakang nih. Mana ada tentara sekenang kayak bom sekenang kan. Apa kabar kamu supaya membungkuk Kayak mari sini tengok. sini mau tuh. Dia pakai di guna kulit bom. Di bom yang bulu itu kulit bom. Itu kulit bom. Kalau dia nak buka api ya buka api, angkat kulit bom ini jadi bumbu. Lepas tu ditutup. Akan istirahat di sini 15 menit, ya. Bapak Ibu siapa yang mau beli minuman di tempat yang Pepsi itu, ya. Siapa yang mau ke toilet di belakang tempat Pepsi itu, ya. Tempat duduknya di sini. Ada yang mau beli souvenir di depan sini juga ada jual souvenir, ya. Bapak Ibu siapa yang mau beli peluru untuk menembak, silakan ikut saya ke depan sini. Sini ada replika atau bekas senjata. Dan apabila ingin melakukan beli peluru bisa dilakukan di sini juga. Nah, ini adalah salah satu lapangan tembak. Lapangan tembak, kalau yang menginginkan menembak bisa beli peluru di sini. Coba kita masuk aja dulu ya, kita lihat lapangan tembaknya seperti apa. Oh. Kita tidak boleh masuk loh, tak diperbolehkan masuk. Luar biasa. Sementara gimana? Luar biasa. Apanya yang luar biasa? Luar biasa, seru. Apakah sudah mendapatkan pengalaman tentang ya sejarah atau bagaimana? Ya, jadi perlu dicatat sedikit adalah situs ini adalah situs yang menjelaskan tentang bagaimana zaman dahulu Vietnam bisa menang lawan tentara Amerika. Salah satunya dengan taktik yaitu membuat terowongan di bawah tanah. Tadi kita sudah dijelasin juga bagaimana mekanisme mereka mulai dari bikin trotoar, bikin terowongan sampai dengan masak bisa di bawah dan bisa tinggal segala macam. Dengan profesor siapa saya bicara? Profesor siapa? Rainbow from Bali. Ya. Ini Rainbow from Bali, salah pemain satu film.
cucu dari tentara gerilya Vietnam. Bisa dijelaskan gimana dulu cerita dari kakek Anda? Anda pernah berperang ikut atau sejarahnya secara nyata? Nah, mungkin itu saja. Terima kasih atas penjelasan teman-teman. Jangan lupa mampir ke channel saya. Nah, ya. Namanya So Tau Channel. Nah, ini di sini ada beberapa kalau mau membeli peluru atau menyewa peluru untuk latihan menembak. Di sini ada model peluru M16, M30. Saran saya sebelum menembak, Ya. saran saya sebelum menembak, tolong Anda harus sudah tahu siapa yang akan ditembak ya. Betul. Kalau nggak tahu siapa yang akan ditembak itu percuma beli peluru. Ya. Walaupun pelurunya besar ya. Kalibernya besar ya. Wah, sini lumayan banyak yang berminat membeli peluru. Di mana sini 60.000 dong. 60.000 dong. Free. Sampai 55.000 dong. Nah, di sini juga ada souvenir-souvenir yang diperjualbelikan. Ini kurang lebih harganya kelihatan. Bisa main suling, Mas? Bisa main suling? Bisa dikit-dikit. Ada dompet, ada sabuk, parfum. Ada Gucci. Aku nggak tahu. Lagi. Wah, ada bagus sekali. Durus ular. Gimana komentarnya? Kaget? Aku terkejut. Nah, di sini ada orang menembak. Lagi deh. Siap-siap. Keren. Sayurannya yang kita makan kemarin tuh nggak di restoran. Iya. Lumpia itu. Lumpia. Tepung beras ini. And when you eat one in the city, your mouth Tapi bersama kita makan kemarin. flavor. Lumpia.
Yung sekarang aku jual korannya kan kulit lagi dia. The ones Anda kalau Anda grogi? Ya grogi, nontonnya grogi. Grogi. and for the Vietnamese, it's every day. That's why it helps. Rice. Kecil kali sandalnya. Ini sandalnya gede aja sih. Ini lebat itu. Telkom Bali, Telkom Bali. Ukuran dari untuk bagi anak kecil, dewasa sampai ini buat kinkong. Ini adalah standar karet ya, dibikin dari ban mobil. Mereka manfaatkan ban mobil sudah dibuang, kemudian mereka koleksi dan bikin standar karet seperti begini. Karena dulu tidak ada sepatu seperti kita sekarang, mereka tidak ada Adidas atau Nike untuk pakai. Standar karet ini selain berfungsi untuk jaga dua kaki punya tentara Vietnam, selainnya berfungsi adalah untuk membuat tentara Amerika salah mengerti jalan punya mereka. Kenapa? Karena di depan besar, di belakang kecil. Di dalam itu sepatu punya orang biasa, di depannya kecil, di belakang besar. Jadi ini terbalik ya. Kalau orang Vietnam pakai sepatu ini jalan kaki ke arah utara. Ada bekas kaki tentara Amerika bikin mereka jalan kaki ke arah selatan. Ya. Karena ini terbalik ya. Karena ini dibikin dari ban mobil kaca tunggal Indonesia. Jadi bisa pakai lebih 20 tahun. Osman ada izin tadi? Hah? Izin kembali apa? Kebes. Ini kita langsung keluar. Pak Osman. Di mana dia? Cari dia. Kecil banget di atas sana. Bapak Ibu bisa foto-foto sini dulu ya. Jangan kemana-mana ya. Kita cari Pak Osman. Ja, telepon aja dulu, Ja. Di call aja dulu. Kembali kemana? Kami minta beli con mấy đó. Nah, di sini ada bermacam-macam model sandal. Yang tadi sudah dijelaskan, model sandalnya kebalik, yang di belakang kecil, yang di depan besar. Jadi untuk mengecoh tentara Amerika. Water. If it the glow, the social people water it token. This one okay. Very good idea. Example by Ho Chi Minh do it. Okay, we say Ho Chi Minh Center. Ho Chi Minh no money to buy the shoe like American. Ho Chi Minh recycle. I told you many times some recycle. Bamboo recycle. Weapon recycle. Sandal recycle. Ho Chi Minh no money. How many is over? Okay, and they keep it one long like this. This one they move the up the knock down. So nó is the anti sleep. Tàu của nó thôi. Ini ban bekas akan dibikin buah sandal. Xong một cái máy này nha. Nhưng mà không được nó là qua luôn á, nghỉ luôn á. Ủa mới nhớ phải nghe. Nhưng hận cái nó đã đời tới hồi đóng cứ. Không tức mà. 10 meter masuk ke dalam, kita akan masuk dari sini dan keluarnya di rumah kecil itu. Itu adalah pintu keluar 20 meter. Di depan ada tentara Vietnam akan antar bapak ibu masuk ke dalam. Waktu jalan kaki di dalam terowongan tempat ini kecil, tetapi mereka sudah bikin lebih besar untuk tamu turis bisa masuk ke dalam.
Bapak Ibu masuk ke dalam, Bapak Ibu akan congkok begini. Ya. Kalau siapa yang tidak bisa congkok, bisa duduk di luar. Ya. Siapa yang ya Sampai sana jongkok. sampai ke sana congkok. Ya. Berapa? Cuma setengah gini aja. Berapa lama? Kuda-kuda namanya. Awas tuh turun bro. Di dalam ada cahaya juga. Di dalam ada cahaya juga. Tetapi kalau Bapak Ibu ada handphone bisa buka center. Ya. Terus siapa yang takut gelap atau siapa yang sakit tolong duduk di luar ya. Siapa yang sakit jantung juga duduk di luar ya. Oke. Siapa yang mau masuk ke dalam silakan. Ini punya satu-satu. Ibu tasnya kalau nggak mau berat bisa titip teman-teman di luar. Ya, saya duluan ya. Yang lain-lain. Kita masuk ke terowongan. Halo. Halo. Oh, udah terang, udah. Nah, ada lampu. Ada lampu. Ini beton ya. Beton. Uji nyali. Oh. Ini di dalamnya. Nih jongkok nih. Nih setengah jongkok nih. Saya takut gua. Wah, gelap, Bro. Gelap, Bro. Itu luar biasa nih. Awas turun. Di sini ada lagi terowongan, Bro. Ada terowongan lagi di sini, Bro. Kita terus merangkak. Kita terus menjongkok. Oke. Ini kemana nih? Ini tempat mana nih? Ini ke sini. Wah. Siapa jalan sana? Siapa jongkok? Siapa? Oh, jadi. Wah. Bahaya ke Jawa. Akhirnya keluar juga. Dan habis. Siapa aja nih di sana? Oh, Nanti keluar itu aja dah. siapa aja yang keluar? Siapa yang menang? Mengerikan Ini juara 20. Ya, Terowongan tuh ngeri. sebenarnya ada lagi ke sini ya. Bagusan tentara tuh bingung. Kita pun udah ditinggiin. Iya, udah ditinggiin. Yang original yang merayap tadi. Nih, berani nih. Maunya megang Ica. Ica nggak berani. Merayap tuh kayak. Enggak. Mana perasaan mending Bukan merayap, udah jongkok. Mana perasaan mending yang ini? Ini jongkok, ini jongkok. Nih kita jongkok di bawah nih. Enggak jongkok kok. Segitu yang paling yang bener itu segitu. Iya, harusnya. Dan itu 200 km. Sampai merangkak gitu ya. 200 km men. Apaan, Cak? Tarik nafas. Kalau terowongan gitu air enak tapi nggak lurus. Kalau basahnya tuh sakit. Itu ya guys, hari ini perjalanan sudah sampai di sini. Setelah di sini kita makan siang, bandara ke Kuala Lumpur, sampai ketemu. Luar biasa loh. Mau coba lagi? Coba lagi. 120 meter. 120 meter. Coba. Coba lagi. Coba lagi. Gimana komentarnya? Ini saya rematik saya kuman. Rematik saya udah mau kuman, untung udah keluar nih. Lihat ke atas. Lurus, Mbak. Yang bannya masuk kesempit. Di belakang tahan. Siapa itu? Bilang udah nyampe cepat. Itu setengah jongkok. Ya ikut. Kiki kentut tadi tahu saya coba. Jalan bebek lagi tadi. Oh, papahnya Ica. Wah, capek ya, Bro. Ya, harusnya Ica ikut. Gimana komentarnya? Di dalam bus ada Mantap-mantap. Hah? Ini dia Rizky, Komentarnya mana? Kakak Rizky kan. Sangat ramah. Hah?
Nggak mau lagi. Gimana komentarnya? Komentarnya gimana? Capek? Sepah. Capek atau Sauna Pak, sauna. Oh, sauna. Oh, tuh mama. Rumah-rumah kecil, mungkin tadi terowongan tadi tembusnya di masing-masing rumah kecil ini. Ya seperti itulah kondisi goa yang ada di bawah tanah yang ada di Vietnam. Kita akan balik lagi ke Bojo anyar tempat awal. ngarepmu. Kita memasuki huka-huka. Apa ini? Ini acara apa ini ya? Gini, Makan-makan. wudu. Maketis ya. Pengelukatan. Oke guys, kita sampai di tempat pemelukan. Cek itu. Tempat wudhu Ada cuci tangan ini. Tempat melukat. Melukat. Ini kalau misalnya tentaranya Vietnam Lapar? Haus? kalau makan cuci tangannya. Ini makan siang kita hari ini. Ya? Menu makan. Menu makan? Makan apa ini? Jangan lo. Makan singkong. Singkong rebus dengan gula, kacang, Kacang. dan garam. Oke, bolong deh. Ini apa Om? Ini apa? Ubi. Kacang sedikit dulu ya. Kita coba satu ya. Ya. Om, ini tempat Ada kacangnya loh. Om, Hah? tempat apa? Itu dapur. Bukan. Tempat dapur Om. Di singkong. Om, meja makan. Yuk, coba lagi. Oke. Om, dari mana? Cukup enak. Để đỡ cái mama đây nha. Oke. Orang nafsis lagi putus semua. Yoga. Pegang yoga. Set Yoga. Kamu dulu rekam. Apa kau? Cara asli nih ngentut-ngentut di mobil. Lagi. Apa lagi ya? Bonnya mana lah bonnya. Lagi kan, Mbak. Janda bontot njapna. Gimana singkongnya? Biasa kan, Biasanya. Patuh sana. agak manis ya. Tapi kayaknya cocolannya beda. Kemennya Oh ya si kacangnya. si kacang, si gula kacang, si garam. Mantap. Siapa pacaran? Yuk gendong sekali foto. Cewek ya Yuk Bapak Ibu. Di Bapak Ibu ini adalah lubang. Ini adalah lubang asap. Mereka akan di rumah itu adalah dapur. Di sini adalah lubang asap ya. Waktu mereka memasak makanan, asap tidak langsung terbang ke atas, tetapi asap akan lewat ke ruang pertama, asap disimpan sedikit, kemudian asap lewat ke ruang kedua, ke ruang ketiga, ke ruang keempat, terakhirnya asap keluarnya di sini. Tapi waktu keluar asapnya terbang rendah, sangat rendah seperti kabut saja. Ya, jadi aman untuk mereka. Kalau Amerika, helikopter Amerika setiap pagi terbang di atas ini, kalau lihat ada asap terbang langsung ke atas, mereka akan kasih bom ke bawah. Ya. Oke, mari Bapak Ibu ikut saya. Kok keluar dari sini Om? Sudah berakhir perjalanan kita akan keluar. Oke, kita lanjutkan perjalanan hari ini menuju tempat makan. Nah, kita sudah ada di tempat makan. Bagaimana?
tahun. Masih capek? Lu udah makan? Belum makan soalnya Kak gimana? Jadi mending minum air putih. Parcel, nyobain minuman rasa minyak angin, minyak kayu putih. Wah, masa sih? Adi bisa nyemak ya? Udah kita kembalikan lagi. Oh, ada. Akan saya kedua Ini kan terpen dong. Ini tabal manner. Ini namanya tabal manner ya. Tabal manner tempat sumpit, tempat sendok, mangkok. No pain, no gain. Ya kita lanjut aja makan. Cukup sekian hari. Makasih. Jadi kita mencari tempat yang lebih luas untuk melihat sungai. Oh, tempatnya segini. Wah, luas sekali sungainya di sini ya. Cenggondoknya terus bergerak, jalan terus. Di sini juga ada orang main apa ya? Main kartu ya. Foto mah cenggondoknya jalan cepat banget. Ini tuh. Fotomannya bagus guys. Cenggondoknya berjalan cukup cepat. Nanti boncos. Pasukan nanti boncos, gas. Gimana? Mantap Pak, pakai mancing gabus ini bagus Pak. Mancing gabus. Iya. Ada ikan gabusnya? Hah? Ada ikan gabusnya. Ada pasti ini gabus. Kira-kira kemana muaranya nih ya? Sungai Mekong ya? Ini ada kapal boatnya juga. Oh, mungkin bisa disewa. Oh, Saigon River. Ini di Saigon River. Sungai Saigon. Sungai Saigon Express. Yuk, para pemancing boncos ini Pak. Mesti cenggondok jalan enggal saja Pak. Si ngerti. Kita katanya cenggondok terus sudah cenggondok ini Pak. Itu Pak, mancing Pak. YouTuber. Yuk, yang gabus. Kalau sudah nanti boncos gabus. Oke, cukup sekian hari ini. Sampai jumpa di perjalanan selanjutnya sampai ketemu di Malaysia. Goodbye.